Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ngelanjutin konten render realistik VRAY 6 eksterior part 19. Oke, jadi di part 19 kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang settingannya dari desain masjid kali ini atau modeling masjid. Nah, yang desain ini tuh ya salah satu admin juga dari tentang arsitek, Ilham. Di konten kali ini kita bakal ngebongkar settingannya. Lumayan agak lama sih saya nyari settingan dari masjid ini. Just info untuk side plan-nya ya. Untuk side plan ini tuh hanya perumpamaan aja. Jadi ini bukan existing ya. Jadi ini hanya biar ada side plan-nya. Kalau untuk existingnya sendiri dari masjid ini itu nggak ada. Jadi ya lahannya terbatas, hanya cukup untuk direnov. Ini proyek renov. Saya pengen ngebuat tampilan visualnya itu ada side plan-nya gitu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kalian harus mencari sudut terbagus. Nah, render masjid ya atau render kawasan seperti ini yang lumayan agak sedikit luas gitu, itu harus mencari sudut yang tepat. Karena kalau misalnya sudutnya nggak tepat, misalnya nih kalian ngambil sudut di bagian sini, terus saat kalian render, outputnya itu bakal jelek ya. Jadi saya pengen ngebahas gimana cara kalian ngambil view atau angle terbaik dari desain kalian atau dari modeling kalian. Nah, saya dapatnya angle terbaiknya itu ternyata dari depan ya. Dari depan, dan untuk aspek rasionya ya atau untuk tampilan outputnya itu pengaturannya kurang lebih seperti ini. Di render output, aspek rasionya itu saya menggunakan 16:9 widescreen. Nah, jadi menurut saya ini yang cocok gitu. Kalau misalnya pakai yang picture ya, misalnya nih, nah berubah seperti ini kurang cocok untuk tampilannya. Atau hasilnya itu bakal jelek aja gitu. Bentar, saya hilangin. Nah, ini bakal kelihatan seperti ini. Ini hampir-hampir kayak potret, tapi bukan potret ya. Nah, terus saya pengen pakai yang potret lagi. Untuk yang potret ini lebih kurang cocok lagi gitu. Karena kenapa? Karena banyak banget space yang diperlihatkan di sini. Jadi ini penting ya buat teman-teman yang nonton video ini untuk mencari angle terbaik itu penting. Jadi di sini kalau misalnya kita pakai portrait, nah ini banyak space seperti ini gitu. Dan kalau misalnya kalian render ya, misalnya nih kalian render. Bentar. Nah, kalau misalnya kalian render ya, kurang lebih seperti ini preview renderan dari portrait. Nah, di sini itu banyak banget space ya, space yang ada yang kalian lihat sekarang di bagian bawah sini. Nah, ini jadi kosong gitu. Jadi agak nggak cocok aja atau kurang hidup aja. Kecuali misalnya potret ini terus dipotong gitu sampai bagian sini. Nah, itu mungkin masih agak cocok atau masih agak bagus lah kelihatan. Karena untuk bagian kosong ini tuh menjadi bagian negatif. Kecuali memang visual dari moodnya ini tuh kalian buat ramai. Maksudnya itu apa? Maksudnya kalian tambahin di sini mungkin banyak motor ya, atau mobil atau orang-orang gitu. Kalian menceritakan bahwa ini jalanan yang ramai, yang bukan hanya satu mobil yang lewat di sini gitu. Nah, itu mungkin masih bisa ya, atau itu mungkin cocok gitu. Jadi di sini karena memang ya saya mau buatnya hanya satu mobil aja, karena kalau misalnya terlalu banyak komponen itu juga bakal nambah berat. Makanya ini nggak cocok gitu. Oke, jadi kalian ngerti ya. Kalian harus mencari dulu angle terbaik dari desain kalian. Dan setiap angle dari setiap desain itu berbeda-beda. Oke. Dan ya itu lumayan agak agak susah-susah gampang buat nemuin angle terbaiknya, apalagi untuk menentukan aspek rasionya. Nah, di sini kebetulan saya cocok menggunakan 16:9 widescreen seperti ini. Terus di scan 2 yang seperti ini. Saya sudah coba untuk ngambil scan 1 ya, kurang lebih view-nya seperti ini. Nah, ini nggak cocok gitu. Ini kurang bagus. Apalagi dengan HDRI-nya juga kurang kena gitu. Jadi saya ngambil angle-nya ya kurang lebih dari depan seperti ini gitu. Oke, sampai sini paham ya. Kita sudah menentukan angle-nya kurang lebih seperti ini. Dan untuk resolusinya saya menggunakan 3200 kali 1800 biar nanti kalau diperbesar beberapa kali itu nggak pecah. Kecuali memang sampai 10 kali atau 20 kali resolusinya harus ditambah lagi. Mungkin bisa jadi 4K atau di atasnya
kayak gitu. Oke, sampai sini ngerti ya. Di sini kita sebelum ngerender kita harus cari yang namanya angle terbaik dan tentukan aspek rasionya mau yang apa. Di sini ada widescreen, ada square, ada picture, ada landscape, ada portrait. Apakah itu cocok dengan modeling kalian? Tergantung dari modelingnya kalian sendiri. Dan selanjutnya di sini kita bakal ngebahas untuk settingan dari pencahayaan dulu. Saya menggunakan pencahayaan yang namanya spare light ya. Spare light itu bentuknya bulat. Nah, di sini ada, kalian lihat aja kursor di bagian kiri atas. Ini saya gunakan spare light. Intensitinya 10.000. Sebenarnya spare light ini difungsikan di bagian dalam sini. Ya, bagian dalam masjid ini biar kelihatan aja terang di bagian dalam gitu. Dan untuk spare light-nya sendiri ya intensitinya atau intensitasnya saya kasih 10.000 biar kelihatan. Karena saya udah coba-coba setting, udah coba-coba trial dan error, di bawah 10.000 itu masih kurang kelihatan nyala ya, jadi masih kurang bagus. Dan ya bisa juga sebenarnya pakai rectangle light. Nah, itu tergantung dari kalian. Cuman karena saya malas narik kotak-kotak ya dari sudut sini ke sini, ya makanya saya pakai spare light aja gitu. Oke, jadi untuk pencahayaan ini dikit ya. Dan untuk pencahayaan untuk pencahayaan defaultnya dari SketchUp ini tetap menggunakan sunlight, tapi intensitinya nggak dirubah-rubah ya, tetap menggunakan default aja. Selanjutnya HDRI. Nah, HDRI di sini saya menggunakan HDRI yang namanya ini Host Sal Field 2K HDRI. Oke, jadi saya menggunakan ini, kalian bisa lihat sendiri. HDRI ini tuh saya gunakan untuk renderan kali ini gitu. Kalian bisa menemukan HDRI ini tuh di Polyheaven. Dan tipikal dari HDRI ini tuh adalah ini, kalian lihat ya kursor di sini. Nah, cahayanya di sini ini memperlihatkan sebuah mood atau suasana dari background yang bisa kalian bisa kalian gambarkan suasana itu pagi banget, atau bisa juga kalian gambarkan suasana itu menjelang senja ya, atau menjelang gelap gitu. Nah, jadi HDRI ini tuh bisa difungsikan di dua suasana ya, di dua suasana. Pertama, suasana pagi banget, atau misalnya pada saat kalian memasuki suasana malam atau maghrib. Nah, itu bisa kalian gunakan HDRI ini. Nama HDRI-nya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa cari aja di polyheaven.com. Selanjutnya untuk pengaturan dari HDRI-nya ya, kurang lebih seperti ini. Intensitinya 55, dan pengaturan di bawahnya ini nggak ada yang saya ulik-ulik ya. Selanjutnya color manipulation tetap aja. Texture placement ini disesuaikan dengan angle. Oke, jadi karena saya pengen munculin cahayanya yang ada di bagian sini, cahaya ini, makanya kurang lebih rotate-nya minus 271 gitu. Oke, jadi di sini settingannya ya seperti inilah modelnya gitu. Saya lupa tadi untuk share dari settingan spare light-nya. Di sini saya aktifin untuk invisible-nya, efek diffuse tetap ya, efek specular sama efek reflection dimatiin. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ini nyala terang banget, apalagi intensitasnya 10.000 kan ya. Nah, itu bakal ada refleksi gitu. Jadi bakal kelihatan bulat di sini nih. Ini kan kaca nih. Nah, ini kaca. Ini juga kaca. Ini bakal kelihatan pantulan bulat gitu. Walaupun saya aktifin invisible, tapi pantulan dari cahaya itu bakal ngebentuk di sini bulat gitu. Jadi bakal jelek kelihatannya. Oke? Itu alasannya makanya dimatiin yang tadi. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang sebenarnya settingan material ini nggak perlu, karena material ini semuanya pure dari V-Ray Asset Editor sih. Jadi saya nggak terlalu ngulik-ngulik banyak untuk materialnya, karena semuanya ini material yang langsung comot aja. Nah, di sini ya material banyak banget. Ini dari V-Ray Asset Editor, atau saya gunain material dari Chaos Cosmos. Oke.
Jadi di sini tuh saya menggunakan dua, dari Asset Editor sama dari Chaos Cosmos gitu. Nah, untuk material kita skip aja karena kita nggak ngebahas banyak soal material, karena saya semuanya pakai material yang langsung jadi, makanya dia lebih ke pencahayaan HDRI aja. Selanjutnya saya pengen ngebahas di sini untuk penataan landscapingnya. Jadi karena di sini tuh saya menggunakan kayak grass block ya. Nah, di sini tuh saya gunain yang namanya fur. Ya, jadi kalian lihat ini fur. Ada fur 1, fur 2 ya. Nah, ini gunanya apa? Untuk ngebuat material rumput tanpa harus menggunakan komponen. Jadi saya menggunakan material yang ada di sini. Misalnya kita menggunakan di sini ya bagian ground. Nah, terus kita bagian grass kita pakai, terus kita taruh materialnya di sini. Selanjutnya kita add fur gitu. Jadi caranya itu ya kurang lebih kayak gini. Nah, ini kalian buat ya. Terus kalian make group. Oke, setelah kalian make group, kalian tambahin misalnya 2 ya. Kalian buat ketinggian sedikit ya, atau perbedaan ketinggian. Setelah itu kalian klik lagi di sini. Nah, di sini di atas ini itu ada aktif fur. Tapi kalian harus taruh dulu materialnya gitu. Jadi kalian misalnya pengen gunain ini grass 02. Oke, setelah itu kalian taruh materialnya di sini. Ya, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini, baru kalian add fur di bagian atas ini. Set. Nah, ini bakal langsung jadi furnya. Tinggal di sini tuh kalian, ntar saya exit dulu ya. Tinggal di bagian furnya, ya ini fur 2 ya. Kalian atur gitu. Di sini tuh count areanya. Tinggal kalian atur 1.5 ya. Terus like-nya, like ini tuh ketinggian dari dari rumputnya gitu. Kalian mau atur berapa? 6 ke 7. Semakin tinggi angkanya ya semakin tinggi kelihatan rumputnya yang naik gitu. Jadi kayak gitu. Kurang lebih penjelasan seputar fur. Oke? Ya, jadi sampai sini teman-teman udah paham ya. Ini saya menggunakan yang namanya fur di bagian sini. Ya, dan di sini juga sebenarnya saya menggunakan fur ini, ada garis titik-titik ini karena terlalu besar, makanya dia nggak ada di bagian sini gitu. Dan selebihnya untuk komponen-komponennya, penataan landscapingnya ini sebenarnya penting, tapi ya nggak perlu terlalu banyak dibahas sih. Nah, untuk penataan landscapingnya ini semuanya menggunakan Chaos Cosmos ya, di 3D model. Terus di bagian vegetasi di bagian sini ya, pohon-pohonnya. Nah, ini saya menggunakan semua pohon-pohon dari sini. Kalau misalnya kalian nggak bisa mengakses yang namanya Chaos Cosmos, kalian bisa akses di tempat lain, kayak misalnya di SketchUp Texture ya. Kalian download pohon-pohon seperti ini gitu, terus kalian gunakan. Nah, untuk penataan landscaping sendiri itu tergantung dari bagaimana kreativitas kalian gitu. Jadi kalian ini nggak terlalu bisa dijelaskan karena ya ini langsung praktek gitu. Misalnya nih ada objek di bagian sini ya, terus kalian tata landscapingnya sebagus mungkin. Dan kesalahan dari penataan landscaping, walaupun ini sebenarnya gampang-gampang susah, tapi kalau misalnya kalian salah menata landscaping kalian atau vegetasi kalian itu kurang cocok, itu bakal kelihatan jelek untuk tampilan visualnya atau tampilan viewnya gitu. Jadi ya kalian harus tata landscaping kurang lebih menutupi garis di bagian sini nih, garis horizontal. Kalau misalnya ada HDRI, saya mau coba untuk render interaktif. Oke, jadi di sini render interaktifnya udah muncul ya, kurang lebih seperti ini tampilan render interaktifnya. Nah, ini kita sesuaikan penataan landscaping itu, usahain menutupi garis horizontal dari HDRI-nya. Oke, jadi di sini tuh ada garis horizontal. Nah, kalian lihat ini semua vegetasi yang saya tata atau yang saya taruh di dalam modeling ini, itu saya harus usahain tutupin gitu di bagian sini nih. Nah, ini itu saya tutupin semuanya. Di bagian sini juga saya tutupin, di bagian belakang. Itu yang paling penting sih sebenarnya ya. Biar apa? Biar ada kesatuan dari
modeling ini, terus vegetasi dari kios kosmosnya atau vegetasi dari dalam SketchUp yang ada di bagian sini. Nah, setelah itu kita cuman perlu yang namanya ini, cahayanya ini. Di bagian bawah ini itu tidak perlu gitu. Ya, ada beberapa renderan yang memerlukan di bagian bawahnya atau garis horizontal di bagian bawahnya atau tampilan di bagian bawahnya. Nah, di sini nih ada tampilan pohon-pohon, ada juga rumah ya untuk khusus HDR ini. Itu yang bakal saya tutupi. Itu pas di garis horizontalnya. Jadi ini garis lurus ini itu harus ditutupin semua gitu. Karena ini nggak cocok aja kelihatan ya, nggak menyatu aja dengan modeling di bagian sini. Makanya saya harus tutupin gitu. Ya itu poin intinya sih, paling pentingnya. Oke, jadi mungkin sampai situ untuk settingan dari render realistik V-Ray 6 eksterior part 19 kali ini untuk khusus landscaping dari masjid ya. Dan ya untuk hasilnya teman-teman pasti penasaran ya hasilnya seperti apa. Kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Ini tanpa editan dari Photoshop ya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri. Nah ini yang namanya fur tadi ya saya ngatur. Jadi ini berdiri seperti ini, rumputnya kelihatan. Dan karena memang ini landscapingnya dikhususkan untuk grass block gitu. Nah di bagian-bagian ini tuh saya lupa untuk berdiriin. Tadi kan ada fur 1 sama fur 2 gitu. Nah fur 2 nya itu saya lupa berdiriin. Oke. Jadi kurang lebih seperti inilah hasil dari renderannya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian boleh komen di kolom komentar, kalian tanyakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mengenai settingannya, kalian boleh tanyakan gitu. Ya, dan ya apakah cocok, apakah bagus atau enggak, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Ini tanpa editing dari Photoshop. Mungkin next saya bakal masih ngambil konten ini, tapi saya bakal ngebahas tentang editannya di Photoshop. Nih saya rasa masih bisa diperbagus lagi atau dipermantap lagi di Photoshop gitu. Jadi saya pengen ngulik-ngulik dulu bagaimana maksimalnya atau sebisa saya untuk membuat desain ini tuh lebih maksimal di tampilan Photoshop. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan yap, jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk supportnya dengan cara kalian like, komen, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek atau arsitektur. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.